Temanya menjadi lansia yang lebih bahagia. Ini mungkin pertanyaan menggelitik. Lansia itu lebih bahagia atau lebih banyak masalah? Ya, kebanyakan menjadi lansia makin banyak masalah. Karena masalah anak-anak dipikirin juga. Semua masalah paroki juga dipikirin juga, gitu ya. Jadi bagaimana sekarang saya mau mengajak para lansia untuk mengingat kembali pesan Bapak Paus di hari lansia yang pertama pada tahun 2021. Bapak Paus mengambil tema bagus. Lansia itu adalah orang tua yang pohonnya selalu berbuah. Dengerin ini bagus. Bapak Paus ngomong, orang tua pohonnya selalu berbuah. Jadi merek ulah menta. Jadi salah kalau orang tuh banyak menta. Bapak Paus mengatakan bahwa lansia itu adalah pohon yang masih berbuah. Masih berbuah. Tapi kenapa kok banyak orang lansia, punya tendensi menta. Karena selalu sieun kurang, sieun bea, sieun teu kabagean. Itu. Jadi Bapak Paus mengawali suratnya dengan mengatakan orang tua itu adalah orang yang masih berbuah, pohon yang selalu berbuah, bahkan dikatakan, dan tidak hanya itu, yang terus punya mimpi. Terus punya mimpi. Mimpi itu bukan semata-mata kaya. Mimpi itu nanti diperlihatkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Bapak Paus tentang mimpi itu. Bahwa orang tua itu walaupun sudah tua, hidupnya ke depan, bukan ke belakang. Tidak mengatakan, bahelamanya Imunas, bahelamanya. Itu orang seperti itu lebih baik dikubur saja cepat-cepat. Karena dia ngomongnya masa lalu, ya atau tidak? Masa lalu, dia sudah mati. Jadi orang kalau ngomongnya hanya masa lalu, dulu, baheula, ya sudah mati. Walaupun masih ngebleger di sini. Jadi Bapak Paus mengajak bahwa orang tua itu masih punya mimpi. Mimpinya apa? Bagus. Demi sebuah kebaikan. Maka pesan Bapak Paus menarik sekali. Bapak Paus mengambil beberapa poin temanya dari kitab suci. Tentu. Dan Bapak Paus mengawali pesannya di hari lansia sedunia yang pertama dengan kata-kata bagus dari Injil Matius. Lansia membawa Injil atau tidak? HP mau? Ya sudah di HP, nggak apa-apa, saya juga di HP. Injil Matius 28 itu adalah Injil perikop terakhir. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan kalimat terakhir dari Injil Matius berbunyi apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Itu, para lansia, aku menyertai kamu senantiasa, bukan kadang-kadang. Bukan. Senantiasa aku menyertai kamu. Artinya apa? Setiap saat. Bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Jadi Allah itu adalah Allah yang bukan omong kosong. Allah adalah Allah yang sungguh nyata hadir. Maka gereja adalah gereja yang peduli. Lansia diberi tempat di gereja. Lansia masih boleh tugas.
Kan ada misa lansia teh? Yang kurnya lansia juga toh? Pasti. Paling walaupun nyanyi saudara, mari semua. Lagu pembukaan butuh 1 jam, gak apa-apa ya misa lansia gitu ya. Misa lansia mah 23 gitu, naon gitu. Ya, arek naon balik oke toh? Jadi gereja pun mempunyai kepedulian. Bahkan apa? Gereja mencintai dan tidak pernah meninggalkan Anda. Hanya sekarang ada beberapa lansia yang mengatakan, doa gereja mah tara mikirkeun saya. Tara. Nah, saya selalu tanya, Oma, bagaimana bisa gereja tidak memikirkan Oma kalau Oma jarang aktif? Hanya tinggal di rumah, ya mana mungkin. Ya gerejana datang atuh ka imah. Oma, gereja datang ka imah kalau Oma boga saham di gereja. Ini dicekek oke bu saya ini. Jadi kita tidak akan pernah merasakan kepedulian Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan kalau kita tidak mau terlibat aktif, terlibat. Ya kalau Anda diam saja, gak mau terlibat aktif, bagaimana mungkin Tuhan Allah bisa memberkati orang yang cicing wae? Ya Oma, lihat ya, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati orang yang diam saja? Nggak bisa. Orang itu kalau dia mau diberkati, ya harus menyediakan dirinya. Dan Yesus kan mengatakan apa? Datanglah padaku, kamu semua. Ini kan para rinter kabeh. Kalau kau hafal. Allah itu mengundang, datang, yuk datang ke gereja, datang ke komunitas lansia, datang buat pertemuan, da orang tua mah kumpul, nu penting kumpul, jelas oke teu nanaon. Tapi asal jangan lupa asal selalu ada apa? Makanan dan minuman. Cukup lansia. Saya ingat mau ngasih renungan ini, panitia tidak memberikan rundown pada saya. Sampai saya tanya, aduh pastor, panitianya semua sedang menyiapkan konsumsi. Ayo ketua nyiapin konsumsi, ayo wakil menyiapkan konsumsi, ayo seksi konsumsi, ya nyiapin konsumsi. Terus saya tanya, ya sudah panitianya semua seksi konsumsi. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa bagaimana mungkin kita merasa diberkati Tuhan kalau Anda meninggalkan gereja, kalau Anda meninggalkan komunitas. Maka harus ada komunitas, harus ada persekutuan. Yang kedua, lihat, Allah dekat dengan mereka yang merasa terisolasi dan sendirian. Ingat, di masa tua ini, masa yang paling menyedihkan adalah merasa apa? Sendirian. Sendirian. Anak-anak sudah tidak ingat lagi. Sudah nggak apa namanya, kok dulu bager ayeuna tara. Nongol gitu. Baru dapet pastur amun saya teh muncul geus salariun di pentaan duit. Moal saya moal menta moal. Saya ningali cucu ge geus bahagia gitu. Tapi bagaimana bahwa musuh terbesar dalam hidup manusia adalah merasa kesepian. Maka para lansia yang terkasih,
Kalau toh Anda punya anak-anak ngurus tunjung, nyebelin pisan kos bapana. Tara inget ke orang tuanya, jangan dikutuk. Jangan, tidak benar. Tapi dah kesel pasur jengkel. Saya segala-galanya geus ditoh-tohkeun, ditaruhkeun ke jang budak kabeh. Ingatkan saya selalu ngomong, harta orang tua, harta anak. Harta anak, boga anak. Orang tua boga naon? Kuburan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya anak yang mengecewakan, ya sudah, terimalah. Lalu saya kesekian, atas siapa? Anda punya saudara-saudara yang bisa menghibur Anda. Anda punya anak-anak orang lain yang bisa menghibur Anda. Gitu. Ya tapi kan ini bukan anaknya sendiri, ini kan bukan cucunya sendiri. Nya amun eta ditungguan mah bikin kapan oge mau datang-datang. Betul atau tidak? Jadi jangan mengharapkan cinta itu, perhatian itu harus dari dia. Ya capek Tuhan oge. Tuhan itu membuka pintu berkat, tapi mungkin orang-orang yang harusnya anak Anda itu mengasihi Anda tidak mampu. Mungkin mereka sedang tinggal di kutub utara, Anda di Muhammad Toha. Muhammad Toha itu kan kampung lah gitu. Masuknya apa gang becek, udah banjir gitu ya. Jadi ya sudah, bukalah pintu hati Anda. Maka lihat pesan ketiga apa? Tuhan terus mengirim malaikat untuk menghibur yang kesepian. Jadi Allah itu selalu mengirim apa? Malaikat-malaikatnya. Untuk menunjukkan apa? Aku selalu bersamamu. Malaikat itu hadir bisa lewat anak cucu kita, bisa lewat anak cucu orang lain, bisa lewat saudara-saudari kita, bisa anggota lansia kita, bisa teman-teman kita, bisa orang muda, siapapun. Tapi buka hati Anda. Jadi cinta itu bisa dihangatkan, bisa dibuat indah, tidak hanya semata-mata oleh keluarga Anda saja. Tidak. Tapi oleh orang-orang di sekitar Anda. Allah selalu mengirim apa? Wajah cintanya. Maka bagus sekali oma-oma kalau Anda itu kumpul bareng-bareng. Yuk ngiyon acara, yuk non botram di alun-alun. Di tengah-tengah lalu buat ibadat, jalan salib di situ di alun-alun. Silakan. Paling mau ditangkap Pol PP gitu ya. Jadi memang kalau sudah menjadi lansia itu kan punya banyak waktu. Dan kalau waktu itu Anda hanya sendirian, ngadengin radio, nonton YouTube lebih jelas, si mode, menyesatkan gitu ya. Anda harus masuk ke dalam apa? Bertemu orang. Justru kalau Anda hanya asik dengan internet, Bapak Paulus pun mengatakan, kalau lansia hanya tertarik dengan internet, lama-lama akan kosong. Saya butuh ketemu dengan teman-teman. Ya gerak badan lansia baru begini geus kesangan teu naon. Bergerak terus itu bukan karena olahraga tapi karena apa namanya Parkinson gitu. Pokoknya kalau dengan lansia itu harus semua dimaklum, saudara-saudara. Hanya masalahnya adalah apa ya? Tadi, setiap saat saya harus berani membuka hati saya. Bahwa Allah itu selalu mengirim apa? Berkat. Mengirim malaikat. Mengirim hal-hal yang mau membuka hati kita.
Saya baru pulang pelayanan di Bogor kemarin. Ketemu dengan seorang bapak ibu. Lalu saya mendengarkan kesaksian. Romo, ada orang Katolik di Bogor. Seorang ibu yang tidak menikah, tidak punya anak, duitnya loba bisa. Kaya oma ini. Sampai oma ini punya apa? Mendirikan Wisma Lansia. Tetapi Wisma Lansia itu kosong. Kenapa? Tragis sekali. Karena dia memungut biaya untuk lansia per bulan kurang lebih 20 juta rupiah. Di usia 80 masih cari cuan. Seksan. Uangnya saja sudah tidak kewadahan. Lihat, jangan berpikir bahwa sudah lansia itu pasti murah hati. Hah, loba-loba. Ini tamat. Tinggal lewat pertemuan, segala dibungkus. Halo. Bukan nyindir, saya bukan nyindir. Bukan nyindir, enggak nyindir. Kenapa? Biasa saya selalu nyerempet gitu ya. Kenapa? Karena bukan masalah teboga duit boga. Lantaran mun tengah wadahnya rasa aneh gitu, ada aneh gitu. Nah pulang tuh bawa nanaon aneh. Oh gitu ya. Kudu we aya nu di wadahan gitu ya. Jadi bukan masalah tidak punya dan punya, bukan. Masalahnya kudu aya nu di wadahan gitu ya. Enggak sampai rumah oke tidak gitu ya. Aneh kok aneh. Iya itu lansia namanya juga gitu. Panitia sudah siap wadah? Kresek udah. Ada kresek. Jadi saudaraku yang terkasih, saat-saat kehidupan adalah saat bagi kita untuk mencoba untuk tersenyum. Saya itu paling sering olahraga, saya sepeda. Kalau udah sepedahan ke kampung, saya selalu nyapa anak-anak. Suatu saat saya naik sekali perjalanannya, lalu saya tuh capek. Terus ada anak-anak SD turun dari sekolah. Apa yang terjadi? Anak-anak itu langsung menyapa saya, Pak, yang sabar ya, yang kuat ya Pak. Gitu. Terus saya salamin, terima kasih. Gitu. Jadi selalu di dalam kehidupan ada sesuatu yang bisa membuat kita tertawa. Di saat saya naik sepeda ke arah Cisarua, tiba-tiba itu ada yang pakai baju parkir, hormat pada saya. Siap Jenderal, hati-hati Jenderal. Saya tuh bahagia banget, kedua ya Pastor Eko dikenal, oke, siap gitu. Pas saya lihat dari belakang, nah setiap orang disiapkan, oh gelo. Ini bangga pisan saya disapa ke gelo. Saudara-saudaraku lihat bahwa jangan berpikir bahwa di dalam kehidupan itu semua banyak masalah, semua banyak jelek. No. Banyak hal-hal yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan. Banyak hal-hal yang bisa kita tertawakan. Jadi maka sama. Jadi lansia itu kalau jalan jangan cicing, cepelan eta kue. Bikin kue terus cepelan. Bikin paparak ketak kayak gitu. Bikin kue tadinya segede-gede, dipenyetkannya di sana. Sieun kacil didiupan gitu. Jadi hati-hati. Kalau seorang oma penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, segala dibungkus, Anda lupa dosa pastor dibungkus tuh ada sok ambil sama. Jadi bagaimana saya bisa belajar untuk melihat malaikat-malaikat Tuhan yang ada di sekitar kita.
Dan kita pun sama. Kalau Allah sudah mengutus malaikat, jangan-jangan Anda pun adalah malaikat. Yang ngomong amin wae. Malaikat. Anda pun diutus menjadi malaikat. Maka apa? Jadilah seorang lansia yang penuh sukacita. Senyum, sapa. Dengan sukacita, jangan terus kolot, goreng. Ya Tuhan Yesus, dipanggang oke mau payu. Jadi Allah tidak hanya mau mengirim Anda malaikat, Allah pun mengirim Anda jadi apa? Malaikat. Jadi malaikat. Jadi bawalah senyum Anda, bawalah sukacita Anda pada orang lain. Ingat, Allah menyertai kamu, tapi jangan lupa kamu pun adalah alat Tuhan untuk menunjukkan penyertaan Tuhan pada sesamamu. Yang keempat, dikatakan apa di dalam pesan Bapak Paus? Nah ini, supaya banyak bertobat nih. Tuhan mengirimkan utusan melalui firman-Nya. Maka Opa Oma baca satu hari satu halaman Injil. Cukup baca. Tulisannya lalu tiba, jenenang gitu ya. Loncat, Gus Angus gak bisa gitu. Saya pernah cerita tuh, saya satu rumah kan saya dulu Pratista itu dulu menyenangkan sekali, ada 2 pastor tua. Sekarang pastor tuanya meninggal. Mungkin gara-gara hidup dengan saya. Ada satu pastor tua itu yang rosario satu hari bisa sampai 5-10 kali. Pastor Blessing namanya. Dan rosarionya tuh kecil-kecil. Sehingga dia kalau salam Maria, loncat langsung salam Maria. Terus dia ngomong, kok saya kalau rosario 5 menit selesai ya kok ya. Saya tinggal rosarionya lalu tingkahnya, itu saya loncat, terus jempolnya gede. Tapi ya sudah gitu. Artinya Bapak Paus menginginkan kita supaya apa? Orang tua pun harus belajar apa? Baca firman. Jadi jangan sampai kita melewatkan firman Tuhan. Mengapa Bapak Paus menekankan? Karena siapa yang tidak mau membaca firman, Anda tidak peduli pada Tuhan. Jadi bukan masalahnya saya mengerti, tidaknya nanti Roh Kudus akan memimpin Anda. Yang penting Anda setia baca firman. Saya kaget beberapa minggu yang lalu mendampingi anak-anak retret kelas 5 SD. Lalu saya malam-malam mengatakan, anak-anak, sudah, kalian alat-alat tulis dan kitab suci taruh saja sini. Kalian ke kamar, supaya kamar tidak acak-acakan, tidur. Lalu ada satu anak yang tetap bawa kitab suci. Kata saya, loh, taruh aja situ. Enggak, Romo. Saya biasa kalau malam harus baca firman dahulu. Wow. Dan anak ini anak Kristen, saudara-saudara. Terbiasa. Maka kalau Anda dulu jarang baca kitab suci, sekarang baca. Jangan ngomong gak punya waktu. Jangan ngomong gak punya kitab suci. Anda harus punya kemauan. Yang kedua, berdoalah dengan mazmur-mazmur dalam kitab suci. Ada mungkin bingung doa naon deui, buka mazmur, itu adalah buku doa. Di dalam mazmur seluruh doa dengan tema-tema sukacita, dukacita, kejengkelan, rasa syukur, ada pujian, ada semua di sana. Kita dibantu oleh apa? Mazmur itu. Yang ketiga apa?
baca kitab para nabi. Kenapa? Karena kita bisa belajar seperti apa sih orang yang dituntun Tuhan. Seperti apa orang bijaksana itu. Seperti apa, bagaimana nasib orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan itu. Supaya kita tidak asing sebagai seorang Katolik dengan apa? Sejarah dari kitab suci. Perjalanan iman para nabi. Kita pun tahu, kita pun dihidupi. Harus punya waktu. Paksakan. Betul Oma, kalau udah buka kitab suci, baru buka kitab suci, sudah langsung. Tiba-tiba ayam, tahu bulat digoreng, tahu lah. Jadi memang Oma, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi baik selalu akan banyak godaan. Nah, yang gak ada godaan mah apa? Malastikan gue, gak ada godaan. Jadi kalau kita mau baik, selalu ada saja godaan. Yang kelima, pesan Bapak Paus adalah apa? Jangan mengatakan bahwa lansia itu pensiun. Tidak ada kata pensiun dalam mewartakan Injil Tuhan. Mewartakan Injil Tuhan harus kita lakukan sampai kapan? Sampai kehidupan kita selesai. Jadi kita harus mewariskan iman kepada siapa? Anak cucu kita. Mewariskan iman. Kita harus merawat anak-anak kita dengan iman kita. Jadi jangan katakan bahwa saya sudah tidak bisa lagi mewariskan. Bisa. Kenapa? Kalau Anda duduk, walaupun Anda diam, walaupun Anda cuma nunggu di di kantor BPJS misalnya, keluarkan rosario lah, jangan takut, rosario. Why not? Menunjukkan iman. Menunjukkan siapa saya. Bukan untuk show off, bukan. Tetapi apa? Untuk menjaga hidup batin saya juga. Untuk memperlihatkan bahwa apa? Bahwa hidup iman itu perlu dihidupi setiap saat. Jangan langsung berkata, wah, eta mah pamer doang. No, bukan. Anda belajar untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa hidup beriman itu masih apa? Masih dibutuhkan. Saya ingat sebuah kisah yang menarik. Ada seorang anak muda naik kereta api. Dia melihat ada seorang tua duduk di kereta api. Dia sedang pegang rosario. Orang itu orang tua sekali. Dia diem. Lalu anak muda itu tanya, Bapak, zaman sekarang masih berdoa toh? Untuk apa Anda berdoa? Toh, Anda berdoa ataupun tidak berdoa, hidup ini ya berjalan seperti ini. Bapak baik, Bapak akan diberkati. Bapak jahat, pasti karma jahat akan hidup dalam hidup Bapak juga. Ngapain Anda masih berdoa? Lalu si Bapak itu dengan tenangnya berkata apa? Mohon maaf, sebentar lagi saya harus turun. Kalau kamu anak muda mau ngobrol dengan saya tentang Tuhan, boleh datang ya ke rumah saya. Oh, boleh? Baik. Mana kartu Bapak? Dia beri kartu nama kepada anak muda itu. Lalu anak muda itu berkata, terima kasih Pak, nanti kita ketemu. Lalu di stasiun berikutnya Bapak itu turun. Dan waktu dia lihat kartu namanya, dia baru sadar. Siapa Bu? Louis Pasteur. Tahu Louis Pasteur? Louis Pasteur adalah penemu vaksin anjing gila. Orang pintar sekali. Orang yang sangat pintar sekalipun masih berdoa. Dia percaya pada Tuhan.
Jadi masalahnya bukan masalah pinter atau tidak mau percaya pada Tuhan. Masalahnya adalah apa? Apakah dia berserah? Apakah dia sadar siapa yang mempunyai kehidupan atau tidak? Maka bagaimanapun orang tua harus belajar mewariskan iman lewat apa? Cara hidup kita. Yang ketujuh, Bapak Paulus mengatakan seringkali hebat, masih menyimak rupanya ya. Seringkali lansia mengeluh, bukankah kesendirianku sudah menjadi beban yang cukup berat? Dan dikatakan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 4, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita pun harus tetap apa? Berani membuka hati untuk pekerjaan Roh Kudus. Untuk pekerjaan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus pun masih menggunakan Anda. Roh Kudus masih menjamah Anda. Roh Kudus masih mau memakai Anda. Saya ingat sewaktu saya pelayanan di Palembang kalau nggak salah. Pada saat itu kebangunan rohani banyak banget. Saya sudah pada saat mau mulai pun saya sudah sakit. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak yang sudah tua. Dan dia dulunya adalah moderator karismatik. Lalu dia dekati saya dan berkata apa? Seperti yang saya harap. Betul, Romo, boleh saya mendoakan Romo terlebih dahulu? Wah Pak, itu yang sedang saya cari. Maaf ya Romo, maaf ya. Maaf saya memberanikan diri. Kok saya tiba-tiba waktu melihat Romo, saya kok tiba-tiba saya harus doakan. Betul Pak, memang saya sedang membutuhkan doa itu. Dan Bapak itu mendoakan saya. Dan syukur pada Allah, kuasa Allah menguatkan saya sampai terakhir saya nggak jatuh. Padahal saya sudah pusing, sakit.